Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif Azal Kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Hasbullah bin Kiai Sa'id wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon. Al-hukmu ats-tsani. Al-hukmu utawi hukum ats-tsani kang nomor loro, kang kaping pindho. Halil afu ana ta ngapura alal musii ing atase wong kang berbuat ala iku wajibun wajib alal insani ing atase menungso. Hukum yang kedua, apakah memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap kita itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang berbuat jelek terhadap kita, apakah wajib memaafkan? Karena kemarin ayatnya terutama kepada sahabat Abu Bakar dan sekelas sahabat Abu Bakar yang langsung memaafkan. Nah, ini untuk kita, untuk manusia umum, manusia biasa, apakah wajib enggak sih? Ittafaqo sepakat sapa al ulama sepakat ala annal afwa ing atase sak temene memaafkan wasafhalan ngapura anil musii saking wong kang berbuat jahat terhadap kita iku husnun baik wa mandubun ilaihi wa mandubun lan den sunnataken ilaihi maring wong liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu lan becik ngapura sapa wong akeh wal yasfahu lan becik memaafkan sapa wong akeh. Wal amru utawi perintah
huna ing dalam ayat iki iku linnadbi nuduhaken maring sunnah wal irsyadi lan nuduhaken walaisa lan ora ono apa amr iku lil wujubi maring menunjukkan perintah wajib. Ayat ini berdasarkan kesepakatan ulama bahwasanya memaafkan orang yang berbuat tidak baik terhadap kita hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, ayat di atas, ayat yang kita bahas kemarin itu hanya sebatas sunnah. Artinya kemarin kalau nggak salah ada yang nanya, kalau kita tidak bisa memaafkan, apalagi sampai sumpah, wis kadung sumpah dan saya belum bisa memaafkan, apakah boleh? Boleh. Kalau melihat ini, walaupun nggak bagus, kurang bagus, tetap ya tiap orang itu mempunyai kadar kesalahan dia, kadar kita. Nah, sekelas sahabat Abu Bakar yang nyegoro ya gampang memaafkan. Lah kalau kita misalnya standar maaf kita itu cuma sak cebuk, yang ngepres, ya kadang-kadang ya susah untuk memaafkan orang yang benar-benar ngelarani hati dan sebagainya. Maka sudah terjawab bahwasanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa mimmalan iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken apa ma li ra'il fuqaha maring pendapate para ahli fikih iku qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Surat Asy-Syura ayat 40. Jadi memahami Al-Qur'an itu tidak semata-mata satu ayat itu langsung jadi pegangan. Kadang ayat ini dimaknai sama ayat yang lain. Di ayat satu khusus, nah dimaknai, ditafsiri sama ayat yang lain. Ini makanya orang yang mempunyai ini dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mempunyai wewenang untuk boleh menafsiri ayat itu ada 15 syarat. Di antaranya dia harus hafal Al-Quran, juga dia harus hafal asbabun nuzul Al-Quran. Jadi nggak boleh sembarangan nggak ngerti apa-apa terus maknai sakarepe dhewe, nggak boleh. Kecuali mungkin contoh saya nggak tahu tafsirnya, saya menukil pendapat ulama ahli tafsir. Contoh dalam kitab tafsir ini saya sebutkan, itu beda. Saya bukan menafsiri, saya menukil pendapat ahli tafsir. Karena orang yang menafsiri Al-Quran sakarepe dhewe tidak berdasarkan 15 syarat itu. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad memberikan statement falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya, siap-siap untuk pesan tiket di neraka. Jadi ini contoh ayat wal ya'fu wal yasfahu, itu kan bentuknya perintah. Kenapa menjadi sunnah? Ini tafsirannya, ini keterangan yang lain. Dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin, utawi balesane
perkara elek iku sayiatun perkara elek misluha sepadane sayi'ah. Ketika ada orang berbuat jelek terhadap kita, maka kita boleh membalas sepadannya. Jika dia memukul, kita boleh memukul sesuai dengan pukulannya. Mukul tangan ya dipukul tangan, ojo mukul tangan dipukul pakai tangan kepala, tidak. Dibalas sesuai sama dengan kejelekannya. Ini prinsip Islam. Tetapi faman mongko utawi sapane wong iku afa memaafkan wa aslahalan berbuat baik fa ajruhu mongko utawi ganjarane man iku alallahi ing atase Gusti Allah. Innahu sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Gusti Allah az-zalimina ing wong kang padha zalim. Ini berbeda dengan prinsipnya orang Kristen, orang Katolik. Kalau prinsipnya mereka kan jika kamu dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu prinsip orang Kristen. Islam tidak. Jika kamu dipukul pipi kirimu, pukul pipi kiri dia. Jika kamu dipukul pipi kanan dia, pipi kananmu, pukul pipi kananmu. Itu balasannya. Tetapi jika kamu mau memaafkan, itu lebih baik dan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Yang menarik di sini, innallaha la yuhibbuz zalimin. Gusti Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Kenapa? Biasanya kita itu kalau dipukul orang, kalau mampu untuk membalas, dipukul tak balese luwih gede, mampu, maka itu termasuk orang yang zalim. Kita diilokno, ngapunten ini bahasa rada bahasa, karena ini contoh ya di jalan. Oh, bodoh misalnya. Kita balesnya wakai, goblok bla 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 bla. Ini zalim, nggak boleh. Kalau memang kalau mau kita sebagai orang Islam yang konsekuen, kalau dia mukul, ya kita pukul sama atau kita maafkan. Jika dia ngilokno, kalau kita pingin membalas, ya baleslah dengan ngilokno yang sama. Jangan berlebih, karena orang yang berlebih itu zalim, dan Allah tidak suka orang yang zalim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yakunu lan ora ana sapa al abdu hambane Gusti Allah zafat lin duweni keutamaan hatta yasila sehingga nyambung sapa wong man ing wong koto akang medhot sapa man hu ing abad, hatta yasila sehingga nyambung sapa abad man ing wong koto akang medhot sapa man hu ing abad. Nabi dawuh, seorang hamba tidak bisa dianggap linuwi, tidak dianggap mempunyai keutamaan, kelebihan sampai dia bisa nyambung silaturahim terhadap orang yang memutusnya. Kalau kita nyambung wong sing biasai marani nang oma kene itu bagus, tapi umum. Tapi jika kita nyambung silaturahim marani orang yang musuhi, itu baru disebut orang hebat. Wong musuhi terus kita datangi, diusir, ya balik om diusir. Namanya orang masih mungkin ada masalah, kalau dia langsung mutus silaturahim
Kita datangi biasa kan diusir, gak mungkin langsung diterima. Begitu mulia ya pulang, besok datang lagi. Kenapa? Agar mendapatkan keutamaan di hadapan Allah. Wa ya'fu, lan memaafkan aman saking wong zalama kang dolimi sapa man hu ing abad. Wa yu'ti, lan mewehi sapa abad man ing wong harama kang menghalangi sapa man hu ing abad. Orang disebut lebih, satu bisa nyambung silaturahim orang yang memutusnya. Yang kedua, memaafkan orang yang mendolimi. Mendolimi itu dengan berbagai macam, bisa dengan mulut, bisa dengan tindakan dan sebagainya. Dan memberi, tetap memberi orang yang sudah menghalangi. Jadi misalnya kita tetanggan, ngapunten. Iki umum loh, umum. Walaupun ya ini kelas ibu-ibu. Ini kadang ada tetangga, bahkan kadang saudara loh, sak desa didum diwewehi siji gak. Satu orang ini mungkin karena masalah dilewati. Nah kita yang pas dilewati ini, kalau ingin menjadi mulia di hadapan Allah, iya ojo membalas, ya tetap dibagi roto sekampung. Di kampung itu ngapunten, kelas ibu-ibu itu ada loh, ada ya dilewati sengaja. Beda kalau tidak sengaja, mungkin namanya orang lupa terus kelewatan, atau sing wewe. Kadang kita kan nek wewe yang kita suruh kan anak kecil, nggak tahu, diketok nggak ada orangnya lewat, kan bisa saja terjadi. Nah kalau kita membalas podo-podo wewe itu bagus, tapi kalau sampean membalas walaupun dia nggak meweh, kita wewe, nah itu baru orang hebat, kata Rasulullah. Fayan dabu mongko dadi wajib dadi sunnah opo al-afu, memaafkan anil musii saking wong kang berbuat Allah. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Gusti Allah Ta'ala, ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Ala tuhibbuna ana ta ora seneng sapa sira kabeh ayyafira ing ento ngapura sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Fa'allaqa mongko gantungaken sapa Gusti Allah al-ghufrana ing pangapura bil afwi kelawan memaafkan wasafhi lan memaafkan. Allah menggantung pengapura Gusti Allah di akhirat digantung dengan memaafkannya kita di dunia. Jika kita ingin dimaafkan sama Allah, ya maafkan orang lain. Qala dawuh sapa al-Imam Al-Fakhr, Imam Fakhruddin Ar-Razi insyaallah, walau lam yadullu alaih illa hazil ayat lakafa. Walau lam yadullu lan lamuno ora nuduhaken apa ayat yang lain, apa dalil yang lain alaihi ing atase ini kasus. Walau lam yadullu lan lamun ora nuduhaken alaihi ing atase ini kasus apa illa hazil ayat, kejaba ayat ini lakafa mongko yakti cukup. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, walaupun tidak ada dalil lain yang mendukung, dari ayat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan, untuk memberikan gambaran bahwasanya memaafkan orang yang berbuat jelek terhadap kita standarnya, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan memaafkan orang yang berbuat jelek terhadap kita, insya Allah karena kita mau memaafkan, Gusti Allah juga bisa memaafkan. Al-hukmu utawi hukum as-salisu kang nomor 3, hal tajibu
ana ta wajib apa al kafaratu bayar kafarat alaman ing atase wong hanasa kang ngelanggar sapa man fi yaminihi ing dalam sumpahe wong. Apakah orang yang melanggar sumpahnya wajib membayar kafarat? Zahaba berpendapat sapa jumhurul ulama, sebagian besar ulama, ala annaman ing ila annaman maring sak temene wong halafa kang sumpah sapa man ala yaminin ing atase sumpah faro'a mongko ningali sapa man ghairoha ing liyane yamin khairon ingkang luwe apik minha saking yamin. Berpendapat zahaba annau ing sak temene man iku yang bagi sayuk jolahu maring man ayat dia ing yen to nekani sapa man allazi huwa ing perkara huwa ya allazi iku khairun luwe apik summa yukaffiru mongko nuli membayar kafarat sapa man an yaminihi saking sumpahi man. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya orang yang bersumpah terus melihat yang lain itu lebih baik, maka dia sebaiknya melanggar sumpahnya dengan mendatangi yang lebih baik tersebut, plus dia juga harus membayar kafarat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, krana dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salam, man utawi sapane wong iku halafa sumpah sapa man ala yaminin ing atase sumpah fara'a mongko ningali sapa man ghairaha ing liyane yamin khairan ingkang luwe apik minha saking yamin falyati mongko becik nekani sapa man allazi ing perkara huwa ya allazi ku khairun luwe apik wal yukafir lan becik bayar kafarat sapa man an yaminihi saking sumpahi man. Plus saya kemarin PR untuk kafaratul yamin pas bape. Kafaratul yamin itu apa? Pertama, it'amu asyaratu masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Ini berdasarkan ayat surat Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu mongko utawi kafarate yamin iku it'amu asyarata masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Pertama, memberikan makan 10 orang miskin dengan tengah-tengah standar kalian kita memberikan makan keluarga kita. Standar kita ngasih makan keluarga kita itu apa? Jangan biasanya kita makan sehari-hari, makannya kadang enak, kadang ono pas lagi ngepres ya tahu tempe, kadang ya cuma. Nah, biasanya standar. Jangan kita ambil yang terendah. Dalam keterangan kemarin ada beberapa minha an tu'tikul lawahidin minhum muddan min ghalibi quti ahlika, memberikan setiap orang dari 10 tersebut 1 mud dengan standar umumnya keluarga kita. Wa minha an tudiyahum au tu'syiyahum kadzalika. Di antaranya juga bisa memberikan makan pagi atau makan siang standar. Nah,
1 mud itu berapa? Ini kalau dibentukkan barang, bukan kita berikan makanan. Jadi kalau tut'imuna ini kan berarti kita memberikan makanan, sudah jadi. Tapi kalau kita pikir memberikan makanan itu kurang efektif, kita kasih beras. Berapa 1 mud itu? Di dalam kitab yang lain yang sudah di-convert, sudah dihitung, 1 mud itu kurang lebih 1,5 kilo. 1 mud itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi kalau memberikan 10 orang makan miskin, ternyata kita ingin lebih baik, kita berikan 1,5 kilo per orang, berarti 15 kilo. Ada lagi yang memberikan gambaran kalau kita memberikan makan bukan cuma nasinya tok, tapi sudah harus standar, yang ngasih sak lawuhe sak duduhe. Tidak boleh kita memberikan, jika kita berikan makan dalam bentuk matang, nggak boleh ngepres cuma nasi tok, tidak boleh. Terus aukis watuhum, nah batasannya kiswa itu kiswatu asyarata masyakina yu'tikullahu wahidun minhum sauban, memberikan 10 baju terhadap 10 orang miskin. Nah, adalah di kitab yang lain batasannya apa? Baju itu batasannya adalah baju yang dipakai layak untuk sholat. Layak untuk sholat itu apa? Yang nutupi aurat. Kalau orang Arab enak, ada yang namanya gamis. Gamis itu udah sablengan, udah langsung panjang. Lah kalau kita memberikan baju atasan tok tidak cukup. Kalau mau ke kelas kita, ya baju sak sarungi, jadi mahal, lebih murah itu masyarakat masakin, murah. Memberikan baju lebih mahal. Atau idku raqabah, ini memerdekakan budak. Ini jika mampu. Jika tidak mampu baru puasa 3 hari. Jadi pilihan itu 3: memberikan makan orang miskin, 10 orang miskin, memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ini pilihan. Nah, yang faman lam yajid, jika dia tidak menemukan, artinya tidak menemukan makanan atau tidak mampu, tidak menemukan pakaian, budak hampir sekarang tidak ada, maka boleh puasa 3 hari. Bukan langsung milih puasa. Pilihan itu 3: memberikan makan 10 orang miskin, memberikan baju 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Itu pilihan. Bukan langsung ujuk-ujuk ngambil fasyamu salasati ayamin. Nah, ini kadang meremehkan juga. Nah, ini insya Allah sih kita jarang lah bersumpah-sumpah, itu gak usah lah sumpah-sumpah itu abot sanggane. Walaupun ya kalau ngelihat kafarat cuma 10 orang miskin nggak berat-berat amat juga sih. 15 kilo ya 200.000 lah. Selanjutnya al-hukmu utawi hukum ar-rabiu kang nomor 4, hal tan akidu ono to dadi sah apa al-yaminu sumpah fil imtina'i ing dalam mencegah an fi'lil khairi saking berbuat baik. Apakah kita bersumpah untuk tidak berbuat baik itu sah sumpahnya? Saku sumpah wis gak gelem sedekah. Apakah sah? Sah. Karena sah, maka untuk membatalkan itu harus bayar kafarat. Dan akidu dadi sah apa al yaminu sumpah idza halafatat kalani sumpah sapa al insanu menungso, sumpah ayam tani ing yonto nyegah sapa insan an fi'lil khairi saking berbuat baik, nglakoni apik,
wa tajibulan wajib alai ngatasi man apa al kafaratu kafarat indal jumhuri mungguwe sebagian besar ulama kama koyok barang aslafna kang wis dhisikaken sapa kita ing dalem keterangane walakin hazal nau'i lan tetapine ikilah macam minal halafi lan tetapine utawi iki macam minal halafi saking sumpah iku ghairu jaizin ora wenang. Sumpah untuk tidak berbuat baik itu jadi tapi tidak boleh. 5 krono barang fi ing dalem mintar taati saking ninggalaken taat lillahi maring Gusti Allah azza wa jalla. Fi qouli ing dalem Gusti Allah dawuh Gusti Allah waf'alul khair lan berbuatlah baik sapa sira kabeh al khaira ing perbuatan baik. Qala dawuh sapa al Fakhrur Razi Imam Fakhruddin Ar-Razi fi hazil ayat ing dalem ikilah ayat dilalatun utawi nuduhaken ala annal yamina ing atase sak temene sumpah alal imtina ing atase mencegah minal khairi saking berbuat baik iku ghairu jaizatun ora wenang wa innama tajuzulan angin pesine jadi boleh iza ju'ilat tatkalane den dadekaken apa yamin da'iyatan pendorong lil khairi maring perbuatan baik la sharifata kang ora iso mingu sapa la sharifata kang ora ana mingu anu saking khair. Jadi justru menjadi pendorong untuk berbuat baik. Al hukmu al khamisu al hukmu utawi hukum al khamisu kang nomor 5 hal yakfur ana ta dadi kafir sapa man wong qazafa kang nuduh zina sapa wong ihda ummahatil mukminina ing salah sijine ibuke umat Islam. Apakah menuduh zina terhadap salah satu istri Nabi itu menjadi kafir? Menuduh zina itu kenapa ini diungkap sekarang, ditulis sekarang dan dibahas sama ulama-ulama terdahulu jauh setelah Rasulullah dan para istrinya wafat? Kenapa tetap ada? Karena belakangan dulu pernah sempat ngetop ada yang namanya The Satanic Verses karya Salman Rushdie. Bagi yang masih ingat atau dulu sempat ngetop ada orang Pakistan yang tinggal di Inggris yang bernama Salman Rushdie menulis sebuah novel yang berjudul The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Di antaranya menuduh zina terhadap Siti Aisyah. Novel, tapi itu tuduhan zina. Itu hukumnya kafir. Ini terungkap. Kita pun karena mungkin melihat sejarah, pingin belajar sejarah Nabi, tapi melihat dari sejarah-sejarah yang dikarang oleh orang non muslim mendiskreditkan istri Nabi, bisa jadi membuat kafir. Makanya tetap ditulis hukum ini berlaku selamanya. Siapapun yang menuduh salah satu istri Nabi, standarnya bisa dihukumi menjadi kafir. Zahaba berpendapat sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, ila kufri man maring kafire wong qazafa kang nuduh zina sapa man ihda nisa'ir rasuli ing salah sijine istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ummahatul mukmin
au ummahatil mukminina ibuke para wong mukmin. Ridwanallah muga-muga ridhone Gusti Allah alaihinna ing atase ummahatul mukminin. Wa zalika utawi mungkono zahaba lima krono barang warada kang teko minal wa'idi saking ancaman asyadidi kang nemen fi haqqi qazifihinna ing dalem hake orang yang menuduh ummahatul mukminin kama qala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah taala lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Lu'inu den laknat sapa wong kang nuduh fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan ing dalam akhirah walahum lan iku keduwe allazina azabun utawi siksa azimun kang agung. Berdasarkan ayat ini mereka itu dilaknat dunia akhirat. Hatta zahaba sehingga berpendapat sapa Ibnu Abbas ila adami qabuli taubatihi maring ora den trimone tobaté wong. Insyaallah. Ya kalau orang zaman sekarang mungkin saya itu kok ya mikir yang ya itu yang saudaranya Abu Bakar, Mistah dan sebagainya. Karena Abdullah ibnu Abbas itu sampai berpendapat ya tobatnya tidak bakal diterima. Mungkin masih Islam, tapi tobat tuduhannya itu bisa jadi tidak bakal diterima karena berat nuduh zina istri Rasul. Kenapa sampai seberat itu? Wa hujjatu haula'i utawi hujjah. Jadi mohon maaf ada taknya, tak marbutah. Wa hujjatu haula'i utawi hujjah. Argumene mereka para ahli fikih ulama anna qazfa ummahatil mukminin ing sak temene menuduh zina ibu wong mukmin, istri-istri Rasul iku ta'nun nyacat fi Rasulillah ing dalam Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharraja lan ngetokaken li karomati maring kemuliaane Kanjeng Nabi. Waman utawi sapane wong iku istabaha menangaken amre menang sapa man at-ta'na ing dalem nyacat fi irdir Rasul ing dalam kewibawaane Kanjeng Rasul bahwa mongko utawi man iku kafirun kafir murtadun metu anil Islam saking Islam. Kenapa menuduh zina istri Rasul itu berdampak sampai dihukumi kafir bahkan murtad? Karena itu mencederai kewibawaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya istri Rasul, para sahabat Nabi itu pun kita tidak boleh komen. Tidak boleh komen. Jika ada para sahabat Nabi mungkin mohon maaf yang tidak nyocoki dengan hati kita, tidak boleh komen jelek. Kenapa? Itu mencederai kewibawaan Nabi. Ini sahabatnya Nabi loh. Walaupun ada yang mungkin tidak nyocoki. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu kenapa? Apa yang terjadi di antara para sahabat Nasgud kami diam. Kenapa? Bisa jadi ini memang skenario Allah agar memberikan pelajaran terhadap kita. Contoh kemarin yang terjadi di orang yang ngapunter dirajam karena berbuat zina. Bisa jadi ini skenario Allah. Skenario Allah. Kita apa yang terjadi para sahabat kita tetap wajib ta'zim terhadap beliau, siapapun beliau selama dia sahabat.
Nggak boleh. Biasanya orang-orang yang baru belajar kuliah, belajar sejarah, awal-awal kuliah disodorkan sejarah yang agak detail, kadang ngapunten, banyak yang menyacat, yang menyumpai salah seorang sahabat, dan itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh menyacat, apalagi menyumpai jelek terhadap para sahabat. Al-hukmu utawi hukum as-sadisu kang nomor 6. Hal yajuzu ana ta wenang apa laknul fasiqi, ngelaknati, nyumpai elek wong kang fasik, awil kafir utawa wong kafir. Dalan nuduhaken apa qaulu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat sapa wong akeh fid dunya, ing dalem dunya wal akhirah lan akhirah. Nuduhaken ala jawazi laknil fasiki, ing atase wenangi ngelaknat wong kang berbuat fasik. Fasik itu berbuat, melaksanakan perbuatan dosa besar sekali atau dosa kecil berturut-turut. Awil kafiri utawa wong kafir. Waqat ittafaqalan teman-teman sepakat sapa fuqaha para ahli fikih ala jawaziman ing atase wenangi ngelaknat wong mata kang mati sapa man alal kufri ing atase kufur. Boleh melaknat orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, ke Abi Jahal, kaya Abu Jahal wa Abi Lahab lan Abi Lahab. Wa ala jawazi ta'mimi lan ing atase wenangi ngumumaken bilaknati kelawan nglaknat al kafarati ing atase wong kang pira-pira wong kafir, wal fasaqati lan pira-pira wong kang fasik, wal zalimina lan wong kang zalim. Kakoli kaya ucapane wong laknatullah alal zalimin, laknati Gusti Allah alal zalimina ing atase wong kang zalim. Au laknatullah utawa laknati Gusti Allah alal fasikin awil kafirin. Amma iza khassasa, anapun tatkala ngususaken sapa wong insanan ing menungso muayyanan kang den tentokaken, fala yajuzu mongko ora wenang hatta walau kana kafiron, hatta walau kana, sehingga andaikan walaupun dia karena ono sapa wong iku kafiron kafir. Sedangkan melaknati orang yang masih hidup dan kita sebut namanya itu tidak boleh, walaupun itu orang kafir, siapapun itu, apalagi orang Islam. Presiden Amerika kita laknati, ya kita tahulah sekarang seberapa menggregetkannya siapa Presiden Amerika Donald Trump, musuh Islam kan no woman, seberapa itu kita laknati, gak boleh, masih hidup. Ngapunten, ternyata ya alhamdulillah kita jadi lebih tahu lagi, gak boleh sembarangan. Opo maneh kita melaknati orang Islam. Ya kadang-kadang dulu sempat ketika sudah berurusan dengan dunia politik, pilpres, pilkadal dan sebagainya, itu kan sering, masya Allah, iki si anu gini, nggak boleh ternyata. Lianna makna laknah, krono sak temeni maknane laknat iku at-tardu, ngusir min rahmatillah saking rahmati Gusti Allah. Wa du'a utawi ndongaaken ala ing atase wong bi ayyamuta kelawan yen to mati sapa wong alal kufri ing atase wong atase kekafiran. Jadi mendoakan orang lain tetap dalam keadaan kafir itu juga tidak boleh. Wala yajuzu lan ora wenang li muslimin maring wong Islam, ora wenang ayatamanna ing yen to kepingin sapa berangan-angan sapa wong muslim mau taghairihi ing matine liyane muslim alal kufri ing atase wong kang kafir.
alal kufri ngatasi kekafiran. Tidak boleh kita mendoakan atau berkeinginan wong iku mati dalam keadaan kafir, walaupun wis kafir, mati kafir, was intipin neraka dan sebagainya. Tidak boleh. Kenapa? Li'anna ridho, krono ridho bikufrin kelawan kafir, bikufril kafiri kelawan kekafirani wong kafir iku kufrun kafir. Jadi ketika kita ridho wong kafir, wong kafir mati dalam keadaan kafir, kita seneng, iku hukumi kafir. Masya Allah, hati-hati. Seru, saya contoh yang anu lah, sekelas itu kita mati kafir intipin neraka, itu hukumnya kafir, nggak boleh. Tetap kita umat Islam nek iso ndongakno Allahumma ij'al Donald Trump musliman, ngono lho. Dak ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken Donald Trump niku wong kang apik, wong kang Islam. Insyaallah apik. Ya, banyak pembelajaran buat ngapunten buat hati. Insya Allah kalau terucap tidak, tapi kadang-kadang jerone hati ndelok wong gregetno iku kadang-kadang tapi nggak boleh juga ternyata. Tetap kita harus mendoakan agar dia bisa masuk Islam, agar dia bisa berbuat baik, mlebu swarga. Wal muslim utawi wong kang Islam iku yuridu ngarepaken sapa wong Islam al khairu ing apik, keapian linnasi maring manungsa. Orang Islam itu menginginkan kebaikan terhadap umat manusia. Itu orang Islam. Wa yatamanna lan ngarepaken sapa muslim ayamutu ing yen mati sapa wong akeh nas al iman ing ngatasi iman jami'an sekabehane. Makanya tidak boleh gampang ndongakno wong kafir, ndongakno wong mati dalam keadaan kafir dan sebagainya. Insyaallah abot pun monggo. Sebenarnya saya ada PR satu. PR-nya ini tak bacakan saja. Ada PR tentang masalah menghilangkan izalatu sya'ril junubi wal dhufrihi qablal ghusli laisat muharramatan alal mazhab syafi'i. Menghilangkan rambutnya orang yang junub dan kukunya sebelum mandi tidak diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Saya nggak menggunakan mazhab yang lain karena saya menggunakan mazhab Syafi'i. Walam na'lam ahadan sarraha bikarohatiha, dan saya tidak mengetahui salah seorang yang jelas-jelas memakruhkan, bahkan makruh pun, hukumi makruh pun tidak ada ulama satupun yang mengatakan itu makruh. Walakin sarraha Ibnu Hajar Al-Haytami binadbi tajannubiha, tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan sunnah untuk menjauhi. Jadi bukan makruh, tidak, tetapi lebih baik dijauhi. Jangan sampai kita potong rambut atau potong kuku sebelum mandi. Waqad qala Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali fi Ihya'ihi, dalam kitab Ihya-nya Abu Hamid Al-Ghazali berkata, wa naqala Al-Khatib Asy-Syarbini fil Iqna, dan dinukil dalam kitab Iqna, dan bahkan nanti ada di Fathul Mu'in, la yambaghi ayahluqa au yuqallima au yastahidda au yukhrijad damma au yubina min nafsi juz'an wa huwa junubun. Tidak baik bagi seseorang untuk mencukur atau memotong kuku. Au yastahidda ini kalau nggak salah memotong bulu ketek, bulu bawah, motong bulu bawah. Au yukhrijad damma atau mengeluarkan darah bekam. Au yubina min nafsi atau
memotong dari dirinya, mungkin kutil, motong kutil, caplak, wahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Lah yang bagi standarnya ini tidak bagus, belum sampai tahap makro, tidak elok memotong apapun itu dari dirinya. Turaddu ilaihi sairo ajzaihi fil akhirah, karena akan dikembalikan nanti semua anggota badannya di akhirat. Fayaudu junuban, maka dia nanti dikhawatirkan dia akan kembali dalam keadaan junub. Kenapa ini dikhawatirkan? Ketika dia motong anggota badannya, rambut, kuku, bulu hidung dan sebagainya dalam keadaan junub, khawatir nanti ini dikembalikan di akhirat. Itu kan dalam riwayat itu nanti akan dikembalikan. Lu kok ono sing junub? Nah, ini yang kekhawatirannya. Tidak dijelaskan itu dari hadis atau enggak, tapi ini berdasarkan pendapatnya Imam Ghazali yang dinukil dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Wa yuqalu, dan dikatakan inna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha, bahwasanya setiap helai rambut akan dituntut dengan jinabatnya. Ihya Ulumuddin halaman 490, atau kalau ingin lihat kitabnya, atau kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj juz 1 halaman 284, atau kitab Al-Bajirami Al-Khatib juz 1. Waqad qala Al-Malibari rahimallahu fi kitab Fathul Mu'in, dalam Fathul Mu'in juga disebutkan wayam bagi lan sayukjo bagus alla yuzilu ing to orang menghilangkan sapa wong kang junub qoblal ghusli sadurunge mandi sya'ron ing rambut au zafron utawa kuku, wa kaza lan uga daman gete li anazalika yuradu dibalakan fil akhirati junuban. Ini pendapatnya, bukan tahap haram, juga bukan tahap makruh, tetapi sebaiknya. Dalam keterangan yang lain, kalau dia nggak mampu, ya kayak kemarin rambutnya pengu, gatal, boleh keramas. Yang kalau jelas-jelas kita memang ada niat untuk menghilangkan potong rambut, itu kan tidak bisa ditunda sampai selesai. Potong kuku bisa ditunda, apalagi bekam sangat-sangat bisa ditunda. Tetapi sesuatu yang masih bisa ditunda, rontok, rambut misir rontok, terus keramas, ya nggak apa-apa. Bun, monggo. Saya pernah membaca hadis, kalau nggak salah disampaikan oleh selain disampaikan oleh Abu Daud dan Al-Bukhari Ibnu Majah. Ada hadis yang kata-katanya atau kalimatnya itu, ketika kamu marah jangan kamu bersumpah. Dan hadis ini mirip dengan kata-kata yang seharian itu dipakai oleh setelahnya itu status lah. Ketika kamu bahagia, janganlah kamu bersumpah, karena pada waktu itu pikiran tidak jernih dan menjadikan keputusan yang tidak bijak. Ini penjelasannya gimana? Oke. Terus ada yang lain? Yang kedua soal yang tadi yang dengan soal saya atau yang dilarang memotong kuku. Ini apakah juga berlaku sama orang laki-laki ketika memotong kuku atau rambut ini harus wudu dulu atau gimana? Apakah wudu bisa untuk laki-laki? Yang saya ambil dulu yang belakang. Ini
kasusnya junub. Kalau masalah wudhu enggak, mau wudhu lebih baik, wudhu dulu lebih baik. Tapi yang jadi batasan di sini adalah soal junub. Wudhu itu disunahkan dalam beberapa hal, diantaranya kalau habis junub pingin tidur, nggak harus habis junub terus langsung mandi, itu nggak harus. Habis itu pingin tidur boleh, tapi sunnah wudhu dulu sebelum tidur. Nggak harus dalam terus junub terus bengi-bengi kok katuen akhirnya kena demam, yang enggak. Harus wudhu dulu tidur, diteruskan tidurnya nggak apa-apa, pagi junub. Nah, itu kasus junub. Terus kasus orang yang sumpah, orang intinya dalam Islam itu jangan gampang bersumpah. Saya kalau nggak salah ada sebuah hadis, saya lupa, jangan permainkan Allah dengan sumpahmu. Titik-titik sumpah, seneng sumpah, muring-muring sumpah, sedih sumpah, membawa nama Allah. Itu namanya, ya jangan permainkan Allah dengan sumpah. Jangan gampang mengucapkan sumpah. Hindari lah, kalau Masya Allah Subhanallah seneng enak, gak usah sumpah. Semarah apapun, gak perlu sumpah. Sebenarnya idealnya begitu. Kecuali kasus orang sumpah itu kan dalam Islam, ketika Nabi misalnya fawallazi nafsi biyadihi misalnya, itu ketika sesuatu untuk dijadikan penekanan agar orang itu percaya. Aman gak percaya aku sumpah, nah sumpah ciker buker gak dihitung. Cili-cili dulu waktu kecil lah gitu, sumpah ciker bungker lah ampun, itu kan cuma tapi nggak membawa nama Allah, itu cuma sumpah anak kecil. Tapi sumpah membawa nama Allah ini kan kayak sepurane bahasa Gusti Allah dieret-eret untuk sesuatu yang nggak ada apa relevansinya. Nggak perlu lah bawa nama Allah, membawa-bawaan untuk sesuatu. Ya kalau masalah kita sumpah ya kalau kita happy ya alhamdulillah dan sebagainya. Idealnya sumpah itu biasanya digunakan untuk ketika orang nggak percaya, baru sumpah, baru billahi wallahi tallahi, kan gitu. Lah kalau apa terus sumpah itu lapo ngapunten, walaupun itu terjadi, apakah wajib bayar kafaroh jika itu dilakukan? Ya enggak, tetap wajib. Tapi ada ungkapan bukan sumpah, mengungkapkan keindahan dengan kalimat billahi, itu bisa jadi bukan sumpah kan. Makanya ayatnya itu kan la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menuntut billaghwi, sesuatu yang tidak sengaja, yang kepelucut, fi aimanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtum fi aqadtumul aiman fi aqadtum amang apa ayat ya, pokoknya gitu. Jadi lisan kadang itu keperucut lahu, mengucapkan sumpah itu la yu'akhizukumullah, tidak dihitung sama Allah. Walaupun kalau bisa jangan eret-eret Gusti Allah untuk sesuatu yang enggak urgen. Kurang lebih ngoten. Sesuai dengan ayat tadi, la yu'akhizukumullah, tidak dituntut. Karena itu ucapan sedih, ucapan itu hanya untuk menambah senang, itu menambah keindahan itu dengan membawa nama Allah. Tapi biasanya bukan untuk sumpah sih, walaupun kalimatnya billahi.
Walaupun kalimatnya billahi, a'udzu billahi, itu kan juga dengan billahi, tapi bukan sumpah. Tidak semua billahi itu sumpah. Ngoten kurang lebih. Pun mungsune nggak datang karena kesusahan. Kalau orang Jawa itu bukan belai, tapi belai. Belai ya. Akhirnya belai. Kalau belai itu dari sebenarnya kalau dari bahasa Jawa, bahasa Arab juga ke belai itu bukan dari bila. Belai itu dari balaya. Belai. Nah itu biasanya itu bukan efek sumpah, tapi efek dungo lisan. Kalau bahasa orang motivasi, jangan mendatangkan hal negatif bahkan dalam pikiranmu. Kerentek tiba masih kerentek, itu sudah mendatangkan hal negatif yang kadang diamini. Ini bahasa motivasi ya, jangan yang kadang diamini sama semesta. Bahasa orang Islam diamini ambek malaikat lewat zaman kita kecil cok ngono lho, ono malaikat, kok malaikat wali liwat. Ojo ngono lho, wali liwat. Kenapa? Ini gak ngerti, orang-orang tua dulu itu sebenarnya bijak sekali. Walaupun wali liwat tebo ono wali sapa, tapi ternyata ilmu psikologi, ilmu motivasi, hal negatif baik dalam pikiran kita, positif negatif thinking, apalagi sampai ke ucap lewat lidah, itu bisa mendatangkan hal negatif juga jika diamini oleh semesta. Wong Jawa wali liwat blay temen. Waduh, ngapunten. Menurut saya, ayo dijauhkan kalimat jelek dari lisan dan dari pikiran kita. Kalau bisa yang keluar itu yang baik-baik saja, doa yang baik, lisan yang baik. Gua teli bahasa saya, gua teli. Semoga-moga cepat sadar. Insya Allah baik semua. Amunten, siap. Iya, kalau ada beberapa prinsip hukum yang akhirnya diambil. Manahakum anhu fantahu, apa yang aku larang hentikanlah, dan apa wa ma'artukum, dan apa yang aku perintahkan lakukanlah semampumu. Ini jadi pedoman pedoman ahli fikih. Jadi ada dua pedoman prinsip dalam hukum, pedoman prinsip dalam pengambilan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Versi pedomannya mazhab Syafi'i yang dipakai adalah jika tidak dilarang sama Allah dan Rasulnya, maka itu boleh.
kecuali ada dalil yang bertentangan. Ini prinsip mazhab Syafi'i. Semua hal yang tidak dilarang sama Allah dan Rasulnya, maka itu boleh. Sedangkan prinsip mazhab Hambali, seingat saya, jika tidak ada perintah dari Allah dan jika tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka jangan lakukan. Ini prinsip dasar, walaupun akhirnya nanti bisa jadi ketemu dalam hidup. Nah, dalam mazhab Hanafi itu namanya ihsan mursalah ya, namanya ihsan jadi standar hukum itu ketika sesuatu ada perbuatan baik, ada perbuatan jelek, cari dasarnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran nggak ada, hadisnya nggak ada. Kalau mazhab Syafi'i namanya kias, diukur, ada benang merahnya nggak? Mazhab Syafi'i itu menggunakan benang merah, diukur benang merahnya. Ini ada nggak benang merahnya dengan hadis tertentu atau ayat tertentu? Maka dalam kasus contoh yang tadi Imam Ghazali, ada hadis yang mungkin hadisnya ada tapi tidak bersentuhan langsung. Contoh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i setiap rukun, baik mulai, saya kalau mazhab yang lain tidak terlalu hafal ya. Kalau mazhab Syafi'i dalam setiap rukun wudhu, rukun sholat, katakanlah wudhu, selalu ada tambahan niat. Mazhab Syafi'i, rukun pertama apa? Niat. Habis itu apa? Ghusl wajib. Padahal dalam Al-Qur'annya niat itu tidak ada. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Leka ono. Ini niat itu di mana? Niat itu menggunakan prinsip dasar innamal a'malu binniyat. Sehingga dalam setiap amalan versi mazhab Syafi'i pasti nomor satu niat. Ini prinsip dasar innamal a'malu, hukum dasar hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ada lagi di belakang yang namanya tartib. Tartib ini gak ada. Nah, ternyata diambil dari ayat, seingat saya ayat surat Al-Hajj, ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ini prinsip dasar. Maka ketika dalam ayat ini urut, mazhab Syafi'i wajib urut. Dalam mazhab sholat misalnya, insya Allah ada tartib juga ya. Kenapa? Nabi itu sholatnya runtut, maka dimasukkan hukum tartib. Kenapa? Agar orang itu tidak meloncat-loncat, mari Allahu Akbar, mari sujud. Nah, ini menghindari, selalu mengambil garis besar hukum, dimasukkan dalam hukum. Ini bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Ini prinsip hukum. Akhirnya setiap kasus dalam manusia selalu diambil benang merahnya. Semua mazhab ada benang merah, walaupun namanya beda. Mazhab Hanafi itu ihsan mursalah, mazhab Syafi'i itu namanya qiyas dan ijma'. Mazhab yang lain semua pasti ada. Ini tidak menambahi, mengada-adakan hukum atau melebihi menambahi hukum, tidak, tetapi mengambil benang merah untuk kasus tertentu. Sehingga jangan sampai ada omongan Islam tidak ada solusi, Islam tidak ada, enggak ada hukumnya. Ada hukumnya, tetapi dia mengambil benang merahnya. Makanya selalu dalam runtutan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi saya pernah belajar dikit tapi kurang lebih sama. Sebuah perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan hadis sahih itu menjadi wajib.
hukumnya. Ada perintah dalam Al-Quran dan hadis sahih, itu hukumnya wajib. Tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis yang standarnya hasan, tidak sahih, hasan, maka menjadi sunnah. Atau Nabi pernah melakukan sekali. Jika sesuatu ini, kalau mazhab jika Nabi melakukan rutin berkali-kali, itu hukumnya wajib. Tapi jika Nabi sesekali tok melaksanakan sunnah, contoh sholat duha. Sholat duha itu versi Siti Aisyah, Nabi nggak pernah melaksanakan sholat duha. Versi Siti Aisyah. Versi kalau nggak salah Ibnu Abbas, Nabi selalu melaksanakan sholat duha, sehingga standarnya jadinya sunnah. Ada beberapa amalan yang Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah mengamalkan, setahu Siti Aisyah. Jadi mungkin karena ketika di dalamnya Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah melaksanakan sholat duha, lebih mengutamakan amaliyah lain yang lebih utama. Ketika di rumah bersama istri, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, itu bisa jadi lebih utama dibandingkan melaksanakan sholat sunnah. Tapi ketika di masjid, ketika memang nggak ono lagi sing diopeni bojone ya wis mandiri dan sebagainya, ketemulah Nabi dengan Abdullah bin Abbas, Nabi melaksanakan sholat duha. Jadi kurang lebih begitu. Nah, ini standarnya jadi berubah, sunnah. Ada lagi hadis tidak sahih, tidak hasan, tapi dhaif, tapi hadis. Dalam belajar kitab mustalah hadis, tidak bisa menafikan sebuah hadis itu pasti palsu, walaupun secara sanad ada orang yang mengatakan itu dicurigai hafalannya lemah, dicurigai orang itu mengada-ngada, tapi bisa jadi itu hadis. Maka dalam Islam fikih Syafi'i itu tidak wajib, tidak sunnah, tetapi nadab yang bagi tadi sebaiknya. Kenapa? Bekne bener. Jadi kalau dalam kalimat fikih Syafi'i ada kalimat wayam bagi, itu biasanya bisa jadi diambil dari standar hadis yang dhaif. Kenapa? BE benar. Secara ilmiah enggak. Secara ilmiah tidak. Jadi standar hasan, sahih, hasan, dhaif itu standar ilmiah. Apakah itu sahih itu pasti disampaikan Rasulullah? Tidak ada jaminan. Apakah hadis dhaif itu tidak disampaikan sama Rasulullah? Tidak ada jaminan. Itu semua kajian ilmiah berdasarkan sanad dan sebagainya. Ini hanya sekedar agak melebar. Sehingga itulah yang membuat pengambilan hukum dalam mazhab itu berbeda. Sudut pandang, ada standar menurut, kalau Bukhari Muslim hampir semua sepakat itu sahih. Imam 4 mazhab, bukan imam 4 mazhab ya, mohon maaf, mazhab, karena imam 4 mazhab itu umurnya lebih dulu dibandingkan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim itu lahir setelah para imam ini wafat. Jadi kajiannya bisa jadi yang diambil sama Imam Syafi'i itu tidak sama dengan yang diambil sama Imam Bukhari. Imam Syafi'i, saya contohkan Imam Syafi'i mengambil hadisnya dari Imam Malik. Imam Malik ngambil hadisnya dari
Maula sapa Nafi dari, jadi pendek. Sedangkan Imam Bukhari teks yang sama itu mengambil hadisnya bukan dari ini, bukan dari Imam Syafi'i, Imam Malik, terusan, bukan dari imam yang diketahui sama Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau nggak salah lahir di saat Imam Syafi'i wafat, jadi ada beda satu generasi. Maka nggak ketemu langsung dari Imam Syafi'i, ada satu guru lagi. Maka bisa jadi Imam Bukhari tidak ketemu dengan sanad ini, ketemu dengan sanad yang lain. Nah, sanad yang lain kebetulan ada orang yang diduga nggak kuat hafalannya sehingga tidak menjadi sahih. Ini yang menjadikan bisa jadi hadis yang tidak sahih bisa jadi adalah benar, sehingga mazhab itu wayam bari, tidak masuk haram, makruh tidak, tetapi standarnya sebaiknya. Kenapa? BE benar. Nah, kalau memang benar gimana? Walaupun tidak menjadi wajib haram dan apa? Kenapa? Kajian secara ilmiah tidak dibuktikan hadisnya. Kurang lebih ngoten. Ini gambaran umum dalam pengambilan hukum dalam masyarakat, karena pasti beda dengan standar. Contoh, kemarin kebetulan saya baca kitab Tuhfatul Thulab. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya dua qola. Dua qola itu, ini saya dulu mikir, dua qola itu menggunakan nanti khamsatu mi'ati ritlin Baghdadi, 500 ritel standar Baghdad. Waktu dulu saya belum paham, masuk akal nggak sih? Standar qola itu berarti kan zamannya Nabi di Madinah, kok menjadikan 500 ritel standar Baghdad? Gak masuk akal. Ternyata Imam Syafi'i itu ritel Baghdad itu mengambil pendapat dari Imam Jured. Imam Jured itu tabi'in. Imam Jured itu pernah melihat qola yang disebut sama Nabi. Nabi itu menyebutkan kullatain. Nah, kullah ini, kullahnya desa Hajar di dekat Madinah. Jadi dekat Madinah ada pengrajin gentong kolah, itu standarnya sekian. Era Nabi. Bagaimana era Nabi 150 tahun sampai ke Imam Syafi'i. Nah, tabi'in yang namanya Imam Jured pernah melihat, jadi masih ketemulah qolah era Nabi itu ada. Qolah era Nabi beliau melihat, Imam Jured diukur, karena ini qolah ini sudah barang langka, sudah nggak ada pengrajinnya, tapi barangnya masih ada, barang museum. Diukurlah sama Imam Jured. Menurut Imam Jured, satu qolah itu sama dengan 2,5 kirbah. Kirbah itu tempat minum, kirbah Mekah. Imam Jured itu orang Mekah, sama dengan 2 tempat minum air. Jadi orang Arab itu bawa air itu pakai tempat minum. Kalau orang tahu koboi itu kan pakai air minum kecil gini. Tapi kalau orang Arab itu besar. Itu sama dengan satu qolah, dihitung sama Imam Jured sama dengan 2,5 tempat minum ini. Imam Syafi'i yang berguru tidak ketemu sama Imam Jured, tapi melihat ukuran nih Imam Jured, dilihat satu kirbah.
Satu kirbah itu sama dengan 100 ritel di bawah. Jadi panjang hukum itu. Ini kan satu hukum masalah kola tak. Ya Allah, sedemikian rumitnya para ulama dulu membuat standar hukum. Enggak semata-mata ngira-ngira, enggak. Dia harus tahu runtutannya. Ternyata Imam Syafi'i ngambil dari Imam Juret. Imam Juret melihat sendiri kola standar bikinan desa Hajar era Rasulullah. Itu tidak disebutkan dalam hadis, nggak ada hadisnya. Nah ini contoh sesuatu yang kadang-kadang tidak tertuang dalam hadis, tapi menjadi panduan hukum, walaupun akhirnya cuma jadi wayang bagi. Ngapunten, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah mepet. Disimpan pertanyaannya untuk halaqah selanjutnya. Saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan istiqomah. Saya jadi teringat itu pernah buka kitabnya Yasin tentang kemuliaan para sahabat Nabi, dan ternyata ada 5 hadis lebih tentang larangan Rasulullah langsung ojo mencaci sahabatku. Bahkan ada kalimatnya, faman sabbahum fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa misui, mencela, mencaci sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Banyak lagi, jangan mencela sahabatku, karena mencela sahabatku saya merupakan mencela aku. Siapa mencela saya berarti mencela Allah. Banyak sahabat hadisnya ternyata yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, ketika saya belajar sejarah, namanya era-era awal setelah Nabi wafat, di mana pusat pemerintahan berubah ke sini. Kayak saya mencela Muawiyah. Akan sana, waduh Muawiyah ketibaan ini akan muncul. Jangan. Dan Nabi langsung, yang namanya ikannya Nabi tahu, beliau juga ngendikan, karena nanti pada akhir zaman banyak umatku yang suka mencela sahabat. Itu jelas kalimatnya sore. Nabi sudah bukan meramalkan, karena Nabi sudah dikasih tahu, bukan sampai hari ini, sampai hari kiamat pun Nabi dikasih tahu sama Allah apa yang terjadi. Sehingga karena nanti pada akhir zaman akan banyak umatku yang suka mencela sahabatku. Ini benar, gitu loh. Ya. Terutama saya pernah membaca sejarah Islam, saya menebak, karena dia orang Lebanon. Orang Lebanon bisa jadi bukan orang Muslim ya. Bisa jadi bukan orang Muslim. Dia orang Lebanon, keturunan Lebanon, tapi hidupnya di Amerika bisa. Menulis sejarah. Awalnya di sejarahnya itu sih memang dia memuji-muji Baghdad, di mana peradaban manusia itu bukan dimulai dari Eropa, bukan dari Romawi, tapi dari Baghdad. Peradaban manusia modern. Dia menulisnya seperti itu. Tapi di tengah-tengahnya, masya Allah, banyak sekali kemudian melecehkan sahabat Nabi. Itu tulisannya Tamim Ansori, itu tulisannya itu, masya Allah. Itu ternyata seperti itu. Memang sudah pernah Nabi mencegah itu. Ya, jadi banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Nanti kalau mau ini ini kebetulan saya di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau lengkap ada kumpulan kitab tulisan dari Yasin ada gitu loh. Jadi sangat hati-hati dalam itu.
sedikit tambahan mungkin hanya sebagai gambaran, kita yakin buku paling otentik, paling yakini kebenarannya ada Al-Quran, dan jumhur ulama mengatakan ada kitab yang sangat otentik selain Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari. Itu sepakat ya, sebuah kitab yang paling otentik kita akui keotentikannya di bawah sedikit dengan Al-Quran adalah kitab hadisnya Imam Bukhari. Dan kebetulan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i, artinya beliau yang ahli hadis itu bermadhab. Beliau yang ahli hadis yang kitabnya hari ini diakui satu-satunya kitab yang otentik selain Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari, itu pun beliau bermadhab. Nah, tuh. Jadi kita juga sedikit hati-hati karena sekarang marak kembali ke Al-Quran sama hadis gak madhab. Nah itu loh, duwe tulisan apa sih? Ngono sing ngomong kepala kita pertanyaan ke sana. Terus duwe tulisan seotentik apa sih beliaunya itu, kemudian mengeluarkan hujah seperti itu. Imam Bukhari yang seperti itu dalam penelitian hadis itu masih bermadhab. Beliau sendiri menyatakan saya madhab Syafi'i. Dia masih mengikuti madhabnya Syafi'i gitu ya. Karena dalam pengadilan hukum ya nggak cukup banyak melihat teksnya hadis, termasuk juga asbabul wurud. Asbabul wurud itu peristiwa yang menyertai keluarnya hadis itu. Kalau asbabun nuzul kan istilah di Al-Quran, peristiwa yang menyertai turunnya Al-Quran itu istilah bahasa Arab. Asbabun nuzul sama asbabul wurud. Cara tiga asbabun nuzul kari bagi saya sih gak apa-apa jangan juga. Karena wama yantiqu anil hawa illa wahyu yuha gitu loh. Ya apa ya pas yang dikatakan Nabi ya wahyu gitu kan. Itu yang jadi pedoman. Satu contoh aja. Teksnya jelas. Nabi melarang nyutik geni bahasa wong Jawa ketika jenazah belum diberangkatkan. Jelas itu hadis teksnya itu. Tapi apakah kemudian mutlak seperti itu? Ternyata tidak. Karena asbabul wurudnya peristiwa itu terjadi kenapa? Karena pada waktu itu jenazah ini berkaitan dengan waris. Ada waris yang masih belum ridho. Iku jadi odik. Nabi perso, Nabi dhuwure wali. Nabi perso, ada ahli waris ini yang belum ridho kalau ini anu sih kok sih. Artinya apa? Oh jadi odik saat durungnya dibagi. Lah bagi tirkah iku sak marine di makamno. Oh jadi odik. Ngerti gitu. Nah, ketika itu tidak ada masalah, ya monggo. Bahkan ada tradisi cerita di Bojonegoro itu nek mati wong iku duwe ingon-ingon apa iku dibeleh kabeh mbek keluargane, sehingga ada dua majelis, situk majelis ngeramut jenazah, situk majelis ngeramut sapi, karena kebetulan yang mati duwe ingon-ingon sapi, karena tradisi sana dibeleh. Ini bukan berarti kemudian ahli waris hanya minta iku bapak duwe iki nang dibeleh. Nah, kalau melihat asbabul wurudnya ini, maka ini menjadikan tidak masalah gitu loh. Nah, ini proses penggalian hukum seperti itu. Banyak hal gitu loh yang harus. Tadi saya pencerita sak munu ruwet iki lho, penelitiannya itu. Maka ya hari ini kita ini saja nih ya Ismail Alawis dari ulama-ulama yang jumhur, yang kita tahu beliau sangat detail dalam penggalian hukum, beliau sangat detail dalam mencari ya situ kita ikuti gitu. Kalau sekarang mungkin kita ya bisa ngikut ke, kalau di NU ada lembaga Bahsul Masail, kalau di Muhammadiyah ada namanya lembaga Tarjih, yang itu bisa jadi sebuah barang kesepakatan sirai wong akeh ngono lho. Ojo ngarep nang nangane wong sirai sing mau situk ngono gak enak ngono itu kan ya. Itu hanya sekedar ya kehati-hatian kita. Jadi dua hal, hati-hatian dalam proses hukum, dan juga ayo ojo melok-melok misu-misui mencela para sahabat Nabi. Hari ini marak tulisan-tulisan seperti itu, banyak bermunculan. Ini gara-gara ini perpecahan dalam gara-gara sahabat ini. Jangan ojo ngomong gara-gara sahabat ini, itu kan menilai negatif. Dalam bahasa ini subuh itu berarti apa? Ojo mencela. Jangan tapi ada bahasa jelas. Jangan mencela sahabatku. Siapa sahabat? Orang yang hidup
menangi Kanjeng Nabi dan masuk Islam pada zaman itu adalah sahabat dan pernah bertemu Nabi dan mereka masuk Islam. Ojo dicela wis titik ngono to. Ya. Kayak saya kata FK, akhirnya sampai mencela Nabi. Wancane ku lapo sih melok komen ngono sahabat. Ojo wis saja melok wis ngono. Wis biarin itu ya seperti itu. Ya, Nabi jelas kalimat jangan mencela. Pak kalimatnya dan ini ada 6 hadis yang berkaitan dengan himbauan jangan mencela, jangan menyalahkan, jangan banyak hal tentang sahabat Nabi. Wis menengai wis gitu ya. Mungkin sedikit tambahan, muka-muka kita paling istiqomah Allah, berikan ilmu yang manfaat. Dan yang paling penting muka-muka yang hadir di majelis ini digampangkan segala urusannya oleh Allah. Senantiasa dijaga keimanannya. Saat anak turunnya dijogo, senantiasa diberi daya oleh Allah. Al-Fatihah.